Bab 447, Kembalinya Hal Najis. Ji Fang telah mengamati loa emas sepanjang waktu. Hampir semua orang di kapal perang hampir secara instan mulai menginginkannya, kecuali Zhao Tianjiao, Chen Yuesan, dan Bidah. Oleh karena itu, Ji Fang hanya memutuskan untuk merebutnya di panas saat ini. Meskipun dia memang takut Bai Xiaochun sampai batas tertentu, dia yakin dia bisa menanganinya, bahkan jika dia bekerja sama dengan Gong Sun Waner. Bagaimanapun, Bai Xiaochun bukan satu-satunya orang yang mendukungnya, Ji Fang memiliki pengikut sendiri. Karena itu, dia bahkan tidak repot-repot merespons, dan hanya berbalik dan berjalan pergi. Pengganggu tak tertahankan, Bai Xiaochun menggerutu marah. Merampas barang-barangnya secara terbuka adalah pil pahit yang harus ditelan, dan dia baru saja akan melangkah maju mencegah Ji Fang pergi ketika Tuan Dewa Diviner meraih lengannya. Junior Patriark, biarkan saja. Ji Fang dulu berada di 3 teratas, dan meskipun dia turun ke posisi 5, dia masih sangat kuat. Ini hanya seekor ikan, kata Songke dengan gigi terkatup saat dia menyaksikan Ji Fang berjalan pergi, tidak perlu terlibat dalam pertengkaran besar tentang itu. Itu mungkin membuat masalah setelah kita mencapai pos-pos sekte. Menimbang bahwa semua orang membujuknya untuk mundur, Bai Xiaochun mengepalkan rahangnya dan mengeluarkan harum yang dingin. Dia bisa tahu bahwa Songke dan Master God Diviner merasakan hal yang sama dan tidak ingin menyinggung Ji Fang. Bahkan jika Bai Xiaochun bergerak sendiri, itu masih akan menyeret mereka ke dalamnya, jadi karena itu, dia benar-benar tidak punya pilihan selain hanya tersenyum dan menahannya. Orang itu terlalu sombong, gumamnya. Dengan kepribadian seperti itu, dia pasti akan terbunuh begitu kita mencapai Wildlands. Dengan itu, dia kembali dengan sedih ke kabinnya. Setelah adegan itu berakhir, hanya Gong Sun Wan yang tetap berdiri di sana. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, dia tertawa kecil ketika dia melihat Ji Fang berjalan pergi. Lalu dia menjilat bibirnya, cahaya aneh berkedip di matanya. Terlihat enak, gumamnya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang terjadi malam itu untuk Bai Xiaochun. Dia duduk bersila dalam meditasi, merenungkan peristiwa hari itu dan merasa lebih jengkel saat ini. Aku tidak bisa membiarkan ini jatuh, pikirnya. Ji Fang mungkin memiliki beberapa keterampilan, tapi aku memiliki lebih banyak keterampilan. Aku harus memikirkan cara untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia membuka tasnya untuk mencari kura-kura kecil, tetapi bahkan setelah mencari-cari cukup banyak beberapa saat, tidak dapat menemukannya. Pada saat sinar fajar pertama muncul, dia merasa lebih tertekan daripada sebelumnya. Namun, pada saat itulah suasana tenang dan sunyi dari kapal perang dipecah oleh jeritan mengerikan yang menggema dari D3, D yang sama dengan yang ada di kabin Bai Xiaochun. Ada sesuatu yang mengerikan tentang teriakan itu, seolah-olah itu dipicu oleh kekuatan hidup yang di tengah-tengah dipadamkan. Beberapa orang mendengar teriakan itu, termasuk Bai Xiaochun. Apa yang sedang terjadi? Songke dan pelindung Dao lainnya membuka mata mereka dan melihat sekeliling, terkejut. Tak lama, top 10 lainnya yang dipilih di D3 mulai muncul, termasuk Bai Xiaochun. Bahkan Zhao Tianjiao dan Chen Yuesan turun dari D2, dan bergabung ketika semua orang mencari asal jeritan. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan bahwa salah satu kabin di D3 memiliki mayat yang layu. Mayat itu ditemukan di kabin Ji Fang, dan setelah memeriksanya dengan cermat, semua orang bisa tahu bahwa itu tidak lain adalah Ji Fang sendiri. Ini, Bai Xiaochun berkata sambil terkesiap. Ji Fang telah kering sampai ke titik di mana dia hampir tidak dikenali. Meskipun sedikit lebih dari sekadar kerangka, dia jelas sudah lama tidak mati, namun sepertinya sudah membusuk. Semua orang yang hadir adalah kultivator formasi inti dan top terpilih, dan karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua menyadari bahwa Ji Fang telah mati dengan cara yang sangat aneh. Tampaknya, semua darahnya telah terkuras habis. Terengah-engah dan ekspresi takjub muncul di wajah semua orang yang hadir. Bagaimanapun, Ji Fang berada di lingkaran besar formasi inti, dan memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa. Namun, tidak ada tanda-tanda pertempuran magis di daerah itu, seolah-olah Ji Fang terbunuh dalam waktu singkat. Yang lebih menarik adalah bahwa kabin Ji Fang dipenuhi dengan dingin yang sangat dingin, sesuatu yang menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Bai Xiaochun memandangi mayat Ji Fang, matanya membelalak penuh keraguan. Dia telah memikirkan Ji Fang sepanjang malam,
dan tidak pernah bisa membayangkan bahwa pada hari berikutnya, dia benar-benar akan mati. Dia benar-benar mati. Bai Xiaochun mengalami kesulitan mengendalikan napasnya, terutama ketika dia menyadari bahwa mayat itu sendiri sebenarnya terlihat sangat akrab. Sebelum dia bisa memikirkan banyak hal, wajah guru Dewa Diviner dan Song Ke kehabisan darah, dan ekspresi ketakutan mulai bersinar di mata mereka. Chen Manyao juga tersentak, dan ekspresi ketakutan menyebar di wajahnya. Jika Chen Hetian bermata tiga dan pembudidaya Nas Chen Sol telah hadir, hal-hal mungkin tidak menakutkan. Tetapi semua anggota generasi senior itu pergi, dan tidak ada murid formasi inti yang hadir yang cukup yakin apa yang harus dilakukan. Karena itu, semua orang memandang Zhao Tianjiao untuk memimpin. Setelah mendekati mayat dan memeriksanya sejenak, ekspresinya berkedip dan dia berkata, sepertinya ada sesuatu yang najis yang ada di atas kapal bersama kita. Semua orang perlu ekstra hati-hati. Semua murid yang hadir menggigil ketakutan, dan untuk Bai Xiaochun, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Sayangnya, misteri kematian Jifang bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan saat ini, jadi semua orang akhirnya bubar, mempertahankan kewaspadaan penuh di sepanjang jalan. Jantung berdebar ketakutan, Bai Xiaochun kembali ke gubuknya dengan Song Ke, Master God Diviner dan Chen Manyao. Begitu mereka semua di dalam, dia menutup pintu dan kemudian memandangi teman-temannya yang berwajah pucat. Khawatir bahwa dia mungkin terlalu banyak membaca situasi, dia ragu-ragu bertanya, apakah kalian juga berpikir mayat itu tampak familiar? Wajah dipenuhi dengan alarm dan teror, Guru Dewa Diviner menjawab, Patriark Junior, mayat itu, mengingatkan aku pada mayat-mayat di sekte penangkal sungai. Itu terlihat persis sama, geram Song Ke. Aku juga memperhatikannya, kata Chen Manyao setelah beberapa saat. Mayat ini terlihat seperti mayat-mayat lainnya. Setelah mendengar tanggapan mereka, Bai Xiaochun merasa seperti kulit kepalanya kesemutan sehingga akan meledak. Mempertimbangkan betapa familiarnya mayat itu, dan ditambah dengan kata-kata Zhao Tianjiao, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang telah terjadi di sekte penangkal sungai. Sekarang, konfirmasi dari 3 pelindung Dao membuatnya yakin bahwa kedua peristiwa itu terhubung. Sialan, dia meratap, bagaimana ini bisa terjadi? Aku datang jauh-jauh ke sini, dan benda najis itu mengikuti sepanjang jalan. Semakin dia memikirkannya, orang asing itu dan semakin menakutkan rasanya. Bahkan, ia segera menghasilkan beberapa jimat penangkal kejahatan dari tasnya yang memegang dan menempelkannya pada dirinya sendiri. Tentu saja, itu tidak cukup baginya. Dia dengan cepat mendesak Guru Dewa Diviner dan Song Ke untuk membantunya menyiapkan beberapa formasi mantra lagi di kabin. Kemudian dia pergi ke kamar pribadinya dan menyiapkan beberapa formasi mantra tambahan, dan juga memastikan dia sudah memiliki banyak pil konvergensi jiwa. Aku punya jimat penangkal kejahatan, formasi mantra, dan pil konvergensi jiwa. Jika hal yang haram itu masuk akal, itu tidak akan berani memprovokasi aku. Ya itu benar, jika itu memprovokasi aku, itu pasti akan menemui akhir yang menyedihkan. Merengut di ambang air mata, ia terus berusaha mendorong dirinya sendiri dengan fakta bahwa Song Ke dan yang lainnya juga hadir. Mempertimbangkan bahwa mereka ada di sekitar, tidak mungkin benda najis itu akan datang untuknya. Tapi kemudian dia ingat bahwa Jifang berada di lingkaran besar formasi inti. Menimbang bahwa dia juga berada di tahap formasi inti, yang membuatnya merasa lebih terlindungi dan tidak aman dari sebelumnya. Gambar jenazah Jifang yang kering dan berdarah-darah terus melayang di benaknya. Hantu macam apa yang kita hadapi? Pikirnya. Kapan dewa itu Chen Hetian akan kembali? Dengan cara inilah dia kesal dalam kegelisahan dan kewaspadaan sepanjang malam. Dia bukan satu-satunya yang gugup, tentu saja. Song Ke, Master God Diviner, Chen Manyao, dan yang lainnya yang dipilih di D3, dan bahkan para murid di D4 dan 5, semua sangat cemas. Jika ada orang lain yang terbunuh, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi Jifang berada di posisi kelima di Starry Sky Dao Polarity Superstars, dengan kecakapan pertempuran yang luar biasa. Namun, dia masih mengalami nasib yang aneh dan mengerikan, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Ketika Fajar datang, dan orang-orang memeriksa sekitar dan menemukan bahwa tidak ada orang lain yang mati, orang-orang akhirnya mulai bernapas lega. Bai Xiaochun sedikit kurang cemas, tapi tidak banyak. Mengambil keuntungan dari siang hari, dia mengatur lebih banyak formasi mantra baik di dalam maupun di luar kamarnya.
Sedihnya, dia tidak pandai menciptakan jimat kertas, kalau tidak dia akan melukis lebih banyak item seperti itu untuk menangkal roh jahat. 3 hari berlalu dalam sekejap. Tidak ada yang meninggal, dan tak lama kemudian, suasana di kapal kembali normal. Orang-orang sekali lagi naik ke D utama. Namun, semua orang masih merasakan beban besar di hati mereka, dan sering melihat ke langit, berharap dapat melihat Chen Hetian bermata tiga dan pembudidaya Nas Chen Sol kembali. Akhirnya, setengah bulan berlalu. Namun, Chen Hetian dan yang lainnya masih belum kembali. Namun, tidak ada yang terbunuh selama waktu itu. Akhirnya, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Mungkin aku salah. Mungkin Jifang terbunuh, bukan karena hal yang najis, tetapi oleh ikan besar itu.